setiap berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Ya Tuhan, saat ini juga kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Melalui renungan pagi ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami, agar kami juga mampu menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, dan berfirman-Lah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nas firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 22. Demikianlah dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dihamupen wae dok niroha alai idau kudohamu muse gabelas marohamu nadisi jaladang buaton sian hamu halalas nirohamu nai. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali di dalam menjalani kehidupan kita, kebahagiaan merupakan sesuatu hal yang didambakan oleh setiap insan manusia. Banyak orang menentukan kriteria-kriteria tersendiri agar dia memperoleh kebahagiaan menurut apa yang dipatokkan atau apa yang menjadi standar dari dunia ini sendiri. Barangkali bagi beberapa orang kebahagiaan adalah meliputi kekayaan. Bagi sebagian orang kebahagiaan adalah ketika ia mencapai sebuah kesuksesan. Bahkan bagi anak muda sendiri, kebahagiaan ialah sebuah hal yang berhubungan dengan asmara dan lain sebagainya. Namun melalui firman Tuhan yang dituliskan oleh Yohanes pada hari ini ingin mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu sifatnya kekal dan tidak dipengaruhi oleh faktor apapun, dan tidak terpengaruh oleh standar dunia. Bahkan kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yohanes saat ini, bagaimana kita melihat bahkan ingin bercermin kepada firman Allah bahwa kebahagiaan kita tidak dibatasi oleh apapun. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes mengatakan di dalam firman Tuhan pagi hari ini, demikian juga kamu sekarang yang diliputi duka cita. Bagaimana orang yang diliputi duka cita mampu untuk tetap berbahagia? Jika kita bandingkan, sebenarnya hal itu merupakan hal yang sangat kontradiksi. Tetapi Yohanes mengatakan kepada kita bahwa sekalipun kita diliputi oleh duka cita, maka Allah akan melihat kita dan hati kita akan bergembira. Hati kita akan bergembira. Duka cita, pergumulan apapun tidak akan dapat merebut kegembiraan kita itu. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kepada kita agar melalui renungan kita pagi hari ini, janganlah seorang pun merampas kegembiraan itu daripadamu. Inilah yang menjadi jaminan untuk pedoman hidup kita di dalam menjalani hidup di dalam satu hari ini. Banyak orang merasakan sukacita ketika sebuah keinginannya terpenuhi, seperti yang saya katakan di awal tadi. Banyak orang bisa berbahagia ketika apa yang dia dambakan, apa yang dia inginkan bisa terwujud. Itulah yang menjadi sebuah kebahagiaannya. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita bersukacita ada alasannya. Kita bersukacita karena kita terlebih dahulu diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan melalui Yesus Kristus. Kita patut berbahagia dan bersukacita karena Yesus Kristus sendiri telah mengalahkan kematian itu dan memenangkan dari kematian itu melalui kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus berbahagia dan mengapa kita harus senantiasa bersukacita, karena sukacita yang kita alami bukanlah sukacita yang sementara. Ketika apa yang kita dambakan tidak terwujud, kita menjadi berduka cita atau menjadi bersedih. Melainkan kebahagiaan yang ingin dikatakan Yohanes di pagi hari ini adalah kebahagiaan yang abadi. Sukacita yang kekal, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun,
dan tidak dapat dirampas oleh apapun, sekalipun itu penderitaan, sekalipun itu tantangan, bahkan cobaan yang begitu sulit untuk kita lalui. Oleh sebab itu saudari-saudari yang terkasih, apapun pergumulanmu saat ini, bagaimanapun situasi kehidupanmu, ingatlah melalui firman Allah di pagi hari ini, satu hal, bahwa Tuhan itu akan selalu menghibur umatnya, bahwa sukacita kita tidak boleh berhenti, kebahagiaan kita tidak boleh berhenti oleh pergumulan-pergumulan kita, karena sukacita kita sifatnya abadi, karena sukacita kita kekal dan tidak terhambat oleh apapun. Jadi berhentilah mengatakan kamu tidak bisa bersukacita karena banyak pergumulan, melainkan aku bersukacita karena Allah yang memberikan sukacita itu kepadaku adalah sukacita yang kekal. Mari kita jalani hari kita secara khusus di hari ini, agar kita mampu menunjukkan sukacita yang kekal itu, agar kita mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus dan dibangkitkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Selamat menjalani kehidupan dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.